Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang analisis perkembangan perusahaan, yaitu yang kami analisis PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau yang sering disebut dengan AISA. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ella Fitria. Saya Alvin Abdullah Rahman. Saya Reza Cikal Ditama. Ya, selanjutnya kami akan memberikan latar belakang perusahaan atau profil perusahaan. Jadi perusahaan yang kami analisis yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, yang merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003, yang pada awalnya hanya bergerak di bidang bisnis makanan atau yang sering disebut dengan TPS Food. PT 3 Pilar Sejahtera Food ini hadir dalam industri makanan dengan kesadaran bahwa industri ini harus dihadapi dengan inovasi dan penciptaan produk yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Jadi PT 3 Pilar Sejahtera ini bergerak di bidang makanan, snack lebih tepatnya. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi mereka yang pertama yaitu menjadi perusahaan modern yang memproduksi makanan dan minuman dalam kemasan yang berikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang kedua, masuk dalam 5 besar produsen makanan dan minuman di Indonesia pada tahun 2010 dan kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020. Mereka juga mempunyai misi, yaitu yang pertama, kami menyajikan makanan dan minuman dalam kemasan yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Kami bekerja berlandaskan falsafah dan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi pemuasan harapan pelanggan dengan mengendalikan pada produk-produk yang inovatif dengan ketersediaan produk yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu kami mengabdi untuk membangun sebuah organisasi kelas 1 yang secara konsisten memberikan nilai tambah kepada pelanggan, return terbaik bagi pemegang saham, kesejahteraan dan kesempatan berkarya yang seluas-luasnya bagi karyawan, menjunjung tinggi dan patuh pada norma dan peraturan yang berlaku, serta menjadi warga yang bertanggung jawab untuk membangun lingkungan yang tentram. Selanjutnya itu ada gambaran umum perusahaan. Bermula dari perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1959 oleh Tan Piasu, menghasilkan berbagai macam bahan makanan. PT 3 Pilar Sejahtera didirikan pada tahun 1992 oleh Joko Mogoginta. Go public, yaitu masuk dalam Bursa Efek Indonesia dan terdaftar yaitu pada tahun 2003 dengan nama PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Kode saham AISA. Komposisi pemegang saham per 2017 adalah PT 3 Pilar Corpora, yaitu sebanyak 22,1%, institusi sebanyak 40,37% dan publik 37,62%. Sejak tahun 2018, pemegang saham pengendali PT 3 Pilar Corpora tercatat telah menjual sahamnya di market secara bertahap, dan per Juni 2018 kepemilikannya menjadi 7,19%. Selanjutnya produk yang dimiliki oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food, yaitu mereka memiliki beberapa merek produk makanan. Salah satu yang paling terkenal adalah makanan ringan Taro. Taro yang awalnya hanya memiliki satu rasa, saat ini sudah hadir dengan beberapa pilihan bumbu seperti rumput laut dan sapi panggang dan barbeque. Selain Taro, ada pula beberapa merek makanan ringan lainnya yang diproduksi oleh 3 Pilar Sejahtera Food ini, misalnya permen asam gula, mie kremes, Growy, Bravo, crackers, dan beberapa produk lainnya. Latar belakang krisis. Dua anak usaha
TPS Food, yakni PT Indo Beras Unggul dan PT Jatisari Sri Rezeki, diduga memproduksi beras premium yang tidak sesuai dengan keterangan label. Kejadiannya bermula pada tahun 2017 lalu. Baik, kita lanjut ke permasalahan yang dihadapi oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau dengan kode saham AISA. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi curang dalam berbisnis sehingga berkasus dengan hukum. Memang sebelumnya kasus beras itu, market menilai fundamental perusahaan ini sangat bagus. Nilai bisnis tumbuh dengan cepat ketika perusahaan mulai masuk ke bisnis yang beras. Kita berandai-andai seandainya perusahaan tidak tersandung pada kasus beras, mungkin kinerja tahun 2017 dan tahun-tahun kedepannya akan sangat bagus. Namun kesalahan dalam berbisnis harus dibayar mahal. Dugaan kecurangan pada perdagangan beras telah dibuktikan oleh hukum. Lanjut yang kedua, diversifikasi agrobisnis dalam tanda kutip usaha sawit yang gagal. Akuisisi PT Golden Plantation Tbk atau dengan kode saham GOLL dibeli dengan harga mahal, namun akhirnya harus dijual dengan harga murah. Market tidak percaya kemampuan manajemen dalam membuat visi dan strategi bisnis. Alasan yang disampaikan adalah manajemen perseroan menilai bahwa bisnis perkebunan kelapa sawit tidak memberikan nilai tambah positif terhadap valuasi perseroan. Yang ketiga, pelunasan hutang yang sangat sulit sehingga terancam default atau gagal. Nanti dipotong. Nah, perlaporan keuangan tahun 2017, jumlah yang harus dilunasi tahun 2018 ini total 3,9 triliun, yaitu termasuk di dalamnya hutang bank jangka pendek 2.191 miliar. Yang kedua, bagian hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo 250 miliar. Yang ketiga, obligasi 598 miliar. Yang keempat, suku kijarah 300 miliar. Nah, dengan jumlah aset lancar yang hanya 4,5 triliun, perusahaan tidak mungkin bisa membayar hutang jangka pendek dengan sumber dananya sendiri. Lanjut ke nomor keempat, pemegang saham mayoritas kebanyakan kabur. Nah, manajemen sangat terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahun 2017. Laporan dirilis hanya 1 hari menjelang deadline dari BEI. Market bertanya-tanya, kalau manajemen berniat baik, mengapa harus mengulur-ngulur waktu rilis? Mungkinkah ada masalah besar yang ditutup-tutupi? Selain itu, sejak awal tahun 2018, pemegang saham pengendali tercatat telah menjual sahamnya di market secara bertahap. Dan per 28 Juni 2018, kepemilikannya turun menjadi 7,19%. Lanjut ke nomor kelima, penggelembungan dana. Dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta PT Ernst & Young Indonesia atau disingkat EY kepada manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan ditenggarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan juga aset oleh grup AISA. Ditemukan fakta bahwa direksi lama melakukan penggelembungan dana senilai 4 triliun. Lalu ada juga temuan dengan penggelembungan pendapatan senilai 662 miliar dan penggelembungan lainnya sebanyak 329 miliar. Pada pos EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. Tadi sudah kita dengar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT AISA.
Kemudian kami menyiapkan beberapa solusi yang sekiranya menurut kami dapat menyelesaikan beberapa masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, masalah AISA meliputi masalah keuangan, mulai dari hutang yang hampir tidak bisa dibayar, gagal bayar, sampai kemungkinan delisting pada tahun 2020 ini. Untuk mengatasi permasalahan keuangan tersebut, menurut kami ada 3 solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah private placement. Jadi private placement itu adalah suatu metode pencarian dana dalam jumlah besar atau suntikan dana dalam jumlah besar dengan menyebarkan saham baru atau menjual saham baru. Tapi tidak melalui bursa saham, melainkan ditujukan langsung ke investor-investor besar yang sudah memiliki nama dan agar bisa mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Ya, jadi menurut kelompok kami, metode private placement ini adalah pilihan terbaik yang dapat dipilih perusahaan karena mengingat perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah besar dalam waktu yang tidak lama juga, maksudnya dalam jangka waktu yang pendek. Jadi meskipun ini adalah pilihan terbaik, tapi tidak bisa dibohongi bahwa metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu ada kemungkinan pengaruhnya itu adalah terjadinya dilusi saham, atau mungkin belum ada yang belum pada tahu, dilusi saham itu adalah penurunan nilai kepemilikan oleh pemilik yang sebelumnya. Jadi misalkan suatu perusahaan itu menjual saham sebesar atau mengedarkan saham sebesar 1.000 lembar di pasaran, kemudian saat terjadi private placement mereka mengedarkan lagi 100 lembar, sehingga pemilik saham yang sebelumnya itu akan mengalami penurunan harga saham sebesar 10%. Nah, meskipun ada pengaruh dilusi ini, tapi ada juga kemungkinan baiknya, yaitu adalah kemungkinan terjadinya kenaikan harga pasar apabila ada investor yang memiliki nama baik dan memiliki investor besar yang masuk dalam perusahaan, itu akan dapat mempengaruhi psikologi pemegang pasar saham lain. Yang mungkin mereka berpikir apabila perusahaan besar ini menginvest ke perusahaan TPS ini, ada kemungkinan di masa depan perusahaan TPS ini akan menjadi lebih baik, sehingga itu akan dapat memunculkan kemungkinan harga saham akan meningkat. Yang kemudian selanjutnya itu adalah rekonstruksi utang. Nah, itu adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menegosiasi jadwal pembayaran hutang, ya, mengambil utang baru untuk membayar utang yang lama. Jadi sistemnya seperti menombok gitu ya. Dan pokoknya ganti jadwal-jadwal gitu lah. Terus yang selanjutnya itu ada menjual aset. Jadi dari solusinya kami memberikan salah satunya itu untuk menjual beberapa aset mereka yang sekiranya itu bisa dijual untuk menutupi hutang-hutang mereka dan menaikkan sahamnya kembali. Selanjutnya adalah permasalahan manajemen. Menurut kami solusi yang dapat diberikan itu adalah pertama itu adalah memperbaiki sistem manajemen. Dalam hal ini adalah pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan manajemen itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya, kesalahan pengambilan keputusan yang terjadi di sini adalah pembelian agrobisnis sawit yang mengalami kegagalan. Itu benar-benar berdampak besar kepada perusahaan. Jadi diharapkan di masa depan perusahaan harus bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak agar tidak merugikan pemegang saham dan merugikan perusahaan itu tersendiri. Selanjutnya adalah transparansi keuangan. Ini juga adalah hal yang paling penting, sehingga karena dalam bisnis ini kepercayaan itu adalah nomor satu. Ini agar permasalahan seperti penggelembungan dana dan berbagai macam yang telah pernah terjadi di PT AISA ini tidak terjadi lagi. Dan selanjutnya itu adalah masalah kepercayaan yang mulai menurun, baik dari konsumen maupun dari investor. Menurut kami, mereka harus membranding dan memperbaiki relationship kepada customer dan investor. Rebranding ini maksudnya kami secara keseluruhan ya, bukan hanya dari produk tapi juga image perusahaan, produk, dan pokoknya secara keseluruhan, secara besar-besaran agar itu dapat merestore pandangan pasar ke
perusahaan itu sendiri. Ya. Selanjutnya yaitu ada saran dari kami, yaitu yang pertama membangun kepercayaan antara pelanggan dan stakeholder kembali. Yang kedua, memperbaiki sistem manajemen dan transparansi masalah keuangan perusahaan kepada publik. Dan yang ketiga, mencari suntikan dana dan menjual beberapa aset perusahaan. Ya, demikian presentasi kami. Semoga semuanya paham dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas sumpah itu 5 menit.